Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Nauli. Ingin mempresentasikan UAS mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi, kelas IF 701, Prodi PJJ Informatika S1, NIM 2404010205051, dengan dosen Dr. Ucuk Darussalam STMT. Presentasi ini mengambil TA dengan judul Analisis Dampak Infrastruktur Lab Komputer terhadap Literasi Digital Siswa di Sekolah. Analisis dampak infrastruktur lab komputer terhadap literasi digital di siswa di sekolah. Judul ini menyoroti penelitian yang mengkaji pengaruh komponen infrastruktur lab komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan fasilitas pendukung terhadap kemampuan literasi digital siswa. Literasi digital mencakup navigasi internet, pemrosesan data, keamanan cyber, dan kolaborasi online. Penelitian bersifat empiris di lingkungan sekolah, bertujuan memahami bagaimana kualitas infrastruktur yang dapat meningkatkan atau menghambat perkembangan siswa dalam era digital. Manfaat utama memberikan rekomendasi praktis untuk sekolah agar lab komputer dioptimalkan sehingga siswa lebih siap menghadapi tantangan digital. Metode yang diusulkan menggabungkan survei, observasi, tes literasi digital, dan analisis statistik untuk menghasilkan bukti yang dapat ditindaklanjuti. Gambaran singkat tugas akhir, tujuan umum, mengidentifikasi dan mengukur dampak infrastruktur lab komputer terhadap literasi digital siswa, serta mengembangkan rekomendasi praktis bagi sekolah dan pemangku kepentingan. Metode singkat, survei kuantitatif, tes literasi digital, observasi lab, wawancara kualitatif, analisis statistik seperti regresi dan ANOVA untuk menguji hubungan kausal. 3. Durasi dan skala. Estimasi 6-12 bulan tergantung skala sekolah. Sampel direkomendasikan 2-300 siswa dan 50-100 guru di beberapa sekolah, perkotaan, dan pedesaan. Rekomendasi akhir akan sesuai dengan pedoman universitas dan data primer untuk validasi kebijakan pendidikan lokal. Latar belakang, konteks global, dunia memasuki era transformasi digital di mana literasi digital menjadi kompetensi dasar menurut UNESCO dan OECD. Pandemi mempercepat pembelajaran daring namun memperlihatkan kepentingan akses teknologi. Infrastruktur lab komputer adalah sarana utama pembelajaran TIK, perangkat usang, koneksi lambat, dan minimnya perangkat lunak edukasi menghambat penugasan aspek penting seperti keamanan cyber dan pengelolaan data. Tanpa infrastruktur memadai, siswa beresiko tertinggal dalam persaingan global. Studi global menunjukkan korelasi positif antara infrastruktur yang memadai dan peningkatan keterampilan digital. Namun, bukti kontekstual untuk konteks sekolah di negara berkembang masih perlu diperkuat melalui studi empiris. Latar belakang konteks nasional Indonesia, statistik dengan tantangan, Kominfo tahun 2022, sekitar 60% remaja memiliki literasi digital dasar. BPS tahun 2023, kurang lebih 40% sekolah kekurangan fasilitas lab komputer, terutama di daerah terpencil. Kesenjangan ini berdampak pada peluang belajar praktis seperti coding dan analisis data. Yang kedua, program kebijakan. Program Merdeka Belajar mendorong integrasi TIK, namun implementasi terhambat oleh infrastruktur yang tidak merata, anggaran terbatas, dan minim pemeliharaan. Yang ketiga, dampak pada pembelajaran. Kondisi lab yang buruk mengurangi frekuensi praktis, menurunkan motivasi siswa, dan
lebar kesenjangan antara siswa yang memiliki akses teknologi di rumah dan yang tidak. Latar belakang konteks lokal di sekolah. Di tingkat sekolah, infrastruktur lab komputer yang kurang memadai berdampak langsung pada efektivitas pengajaran TIK. Contoh nyata, lab dengan jumlah komputer terbatas dan koneksi tidak stabil menyebabkan keterbatasan praktis, kolaboratif, proyek berbasis web, dan akses sumber belajar online. Hal ini berpotensi menaikkan resiko putus sekolah, dropout, serta menurunkan prestasi akademik. Penelitian lokal Jurnal Pendidikan Teknologi tahun 2020 menunjukkan kolerasi positif antara kualitas infrastruktur dan literasi digital siswa, tetapi diperlukan analisis yang lebih rinci untuk mengidentifikasi variabel spesifik yang berkontribusi. Perumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Masalah utama, ketimpangan dan ketidakcukupan infrastruktur lab komputer yang diduga menghambat pengembangan literasi digital siswa di sekolah Indonesia. Pertanyaan pertama peneliti, bagaimana kualitas perangkat keras, kecepatan jaringan, dan kesediaan perangkat lunak mempengaruhi tingkat literasi digital siswa? Pernyataan kedua, faktor infrastruktur mana yang paling signifikan dalam meningkatkan atau menghambat literasi digital siswa? Dan ketiga, bagaimana pengaruh terhadap bervariasi berdasarkan jenis sekolah, SD, SMP, SMA, lokasi geografis, atau latar belakang sosial ekonomi siswa. Tujuan penelitian, umum dan khusus. Tujuan umum, menganalisis dampak infrastruktur lab komputer terhadap literasi digital siswa, mengukur kontribusi komponen infrastruktur terhadap keterampilan seperti navigasi internet, aplikasi produktif, keamanan cyber, dan kolaborasi online. Tujuan khusus yang pertama, mengidentifikasi komponen infrastruktur yang paling berpengaruh, jumlah komputer, kecepatan internet, perangkat lunak edukasi, dukungan teknis. Yang kedua, mengukur variasi dampak menurut jenjang pendidikan, lokasi, dan latar belakang siswa. Yang ketiga, menyusun rekomendasi berbasis data untuk prioritas investasi dan strategi pemeliharaan. Kontribusi praktis, hasil penelitian menjadi dasar rekomendasi kebijakan sekolah dan pemerintah untuk memperkuat literasi digital sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia digital nasional. Metode penelitian, desain, dan teknik pengumpulan data. Pertama, pendekatan campuran, kuantitatif domain, survei, tes literasi digital, dan kuantitatif pendukung, observasi wawancara, untuk menghasilkan data valid dan kontekstual. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi, siswa dan guru di sekolah dengan lab komputer, SD, SMP, SMA, sampel Purpose, 3-5 sekolah, perkotaan dan pedesaan, 200-300 siswa, 50-100 guru. Instrumen kuesioner berbasis indikator UNESCO, tes literasi digital berstandar, checklist observasi kondisi lab, dan wawancara semi infrastruktur untuk konteks. Teknik analisis, analisis kuantitatif, deskripsi, regresi linear, kolerasi Pearson, ANOVA, kualitatif, tematik analis, triangulasi untuk validasi. Instrumen validasi, etika, dan keterbatasan. Validasi dan reliabilitas, uji pilot kuesioner, konfirmasi konstruksi dan reliabilitas, target alpha kurang dari 0,7, pengukuran literasi melalui tes berstandar untuk objektivitas. Etika penelitian, izin institusi, persetujuan orang tua, anonimitas responden, dan perlindungan data. Pelatihan evaluator untuk mengurangi bias pengumpulan data. Ketiga, keterbatasan, potensi self-report,
bias, akses keterbatasan ke daerah terpencil, dan keterbatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi ukuran sampel. Rekomendasi disesuaikan dengan kondisi lapangan. Untuk meminimalkan keterbatasan, gunakan triangulasi data, sampling yang representatif sesuai kapasitas, dan dokumentasi proses pengumpulan data. Inilah rekomendasi praktis langkah dan implementasi. Prioritas investasi fokus pada peningkatan kecepatan internet, penambahan komputer per siswa, dan lisensi perangkat lunak edukasi. Prioritaskan sekolah dengan kesenjangan terbesar daerah terpencil. Pemeliharaan dan dukungan teknis. Jadwalkan pemeliharaan rutin, sediakan dukungan teknis lokal, dan anggarkan biaya pengganti suku cadang untuk memastikan keberlanjutan operasional lab. Ketiga, pelatihan guru. Program pelatihan untuk guru dalam integrasi TIK ke kurikulum, penggunaan perangkat lunak edukasi, dan praktik keamanan cyber untuk pembelajaran sehari-hari. Keempat, adopsi teknologi baru. Pertimbangkan solusi cloud computing dan platform pembelajaran daring yang hemat biaya untuk memperluas akses tanpa perlu investasi perangkat keras besar-besaran. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Bangun indikator kinerja, miskor tes literasi digital, dan monitoring berkala untuk menilai efektivitas intervensi menyesuaikan prioritas berdasarkan bukti. Implementasi rekomendasi ini sebaiknya dijalankan bertahap, dimulai pilot pada beberapa sekolah dengan evaluasi kuantitatif dari kualitatif selama 5 sampai 12 bulan untuk memastikan skabilitas dan sustainabilitas kebijakan. Referensi pendukung dari jurnal bereputasi internasional, integrasi deep learning untuk school curriculum, Trans Northern, Sandra Manik. Yang kedua, jurnal Pelita Nusantara, Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin, yang di Sahrul Mujadid, Denis Mas, Lexi. Yang ketiga, Yunisa F. tahun 2022, Peran Laboratorium Komputer dan Pembelajaran Abad ke-21, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi. Yang keempat, Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Volume 5, nomor 1 Februari tahun 2025. Manudi Nahyar, Indah Savitri, Juliana Ayu Santoso, Yusuf Vicky, Rahman Nur, Hamidah Budi Setiawan. Yang kelima, literasi digital berbasis pendidikan, teori praktek dan penerapannya, Dumais Esilalahi, Eka Aprilia, Dayani, Bangun Mutiara, Siman Juntak, Sri Wahyuni, Ahmad Muhammad Jamaluddin Nur, Nurhafin Laila, Dina Meras, Maya Sari, Arifin Rahman, Muhammad Syafi'i. Sekian dan terima kasih atas paparan UAS untuk tugas akhir. Wali topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.